Selamat datang di kuliah aplikasi persamaan gerak dengan saya Otabani MT. Hari ini kita akan membahas 5 topik yang semuanya berkaitan dengan aplikasi persamaan gerak. Nah, dalam kuliah kita kali ini kita akan memecahkan masalah aliran laminar, fluida Newton, isotermal keadaan mantap. Ada dua asumsi yang selalu kita gunakan, yaitu densitas dan viskositasnya konstan. Nah, perlu saya camkan bahwa semua pembahasan kita di sini ini bukanlah pembelajaran final dari topik ini, melainkan untuk mempersiapkan Anda ke permasalahan yang lebih kompleks ke depannya. Kita langsung saja ke aplikasi persamaan gerak. Jadi dalam menyelesaikan berbagai masalah fenomena ke depannya, ada beberapa langkah yang selalu kita lakukan, yang selalu kita ulangi. Yang pertama itu kita membuat postulat tentang distribusi tekanan dan kecepatan. Nah, setelah kita membuat postulatnya, kita kemudian membuang suku tak penting. Suku yang tak penting ini misalnya kalau kecepatan ke arah X atau ke arah Y itu dianggap 0, maka kita bisa membuang suku yang mengandung kecepatan Y. Ataupun kalau X yang dianggap sama dengan 0, kita buang yang X. Ataupun kalau misalnya X itu kita anggap hanya merupakan fungsi Y, yang artinya kalau kita turunkan dia terhadap variabel lain dia akan bernilai 0, maka itu dapat kita buang. Nah, setelah kita dapat persamaan akhir, kita selesaikan. Kalau persamaannya cukup sederhana, kita selesaikan secara analitis. Nah, alternatifnya kita bisa gunakan metode numerik. Oke, kita akan langsung ke aplikasi persamaan gerak untuk aliran melalui pipa. Jadi di sini kita akan ambil contoh yang sudah pernah kita selesaikan sebelumnya, yaitu aliran melalui pipa. Kita sudah coba kerjakan dengan neraca momentum shell. Postulat yang kita gunakan masih sama. Vz itu kecepatan ke arah jet. Itu merupakan fungsi dari radius dan juga posisi jetnya. Nah, yang kedua, kecepatan radial maupun kecepatan tangensialnya adalah 0, dan seperti biasa densitas dan viskositas itu tetap konstan. Nah, untuk menyelesaikan menganalisa fenomena ini, kita butuh dua persamaan. Yang pertama persamaan kontinuitas yang selalu kita gunakan, nanti kedepannya juga akan kita gunakan lagi. Yang kedua adalah persamaan gerak untuk koordinat silindrikal tentunya. Nah, kita langsung saja ke persamaan kontinuitas. Perlu kita sederhanakan dulu menggunakan postulat kita. Anda lihat di sini, ini dari persamaan B42. Ini dari persamaan kontinuitas, tabel persamaan kontinuitas yang saya berikan di materi sebelumnya. Ingat postulat kita bahwa densitas konstan, jadi ini habis. Kemudian kecepatan radial dan kecepatan tangensial itu enggak ada. Jadi ini bisa kita buang. Kita memperoleh bentuk persamaan akhirnya adalah perubahan densitas dikali kecepatan ke arah jet atau kecepatan vertikalnya, di sini kita boleh bilang itu sama dengan 0, atau perubahan kecepatan vertikal terhadap posisi vertikalnya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada gradien kecepatan jet ke arah jet. Nah, dengan begini kita tahu bahwa
kecepatan jet yang semula kita anggap dia merupakan fungsi dari radius dan jet itu menjadi hanya tersisa fungsi dari radius. Nah, selanjutnya kita melihat ke penyederhanaan persamaan gerak R. Ya, di sini kita melihat ke momentum R saja. Jadi dari persamaan B64, ya, ini di sini Anda lihat ya, kita membuang suku-suku yang tidak terlalu penting. Ada suku yang mengandung kecepatan radial, kita buang semua. Suku yang mengandung elemen kecepatan tangensial juga kita buang. Ya, di sini kita membuang banyak sekali suku. Dan kita memperoleh ya, di persamaan akhir hanya tersisa satu suku ini ya, yaitu perubahan tekanan terhadap jari-jari itu sama dengan 0. Kita akan melihat ke persamaan gerak theta atau tangensialnya. Ya, dari persamaan B65 ya, yang saya berikan di materi terdahulu, kita sederhanakan semua yang mengandung variabel kecepatan tangensial bisa kita hilangkan. Ya, jadi ini mengandung variabel kecepatan radial. Tapi ingat, kecepatan radial juga sama dengan 0, jadi bisa kita hilangkan. Kemudian gravitasi ke arah tangensial juga boleh kita buang saja. Kita tersisa hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Ekspresi yang di sini aja. Atau dengan kata lain, perubahan tekanan ke arah tangensial itu sama dengan 0. Terakhir kita akan melihat ke persamaan gerak jet. Dari persamaan B66 kita bisa sederhanakan. Ingat bahwa postulat kita ya, kecepatan jet itu hanya tergantung kepada R dan jet. Kemudian lewat persamaan kontinuitas kita mengabaikan, kita memperoleh ya, bahwa ternyata kecepatan jet ini bukan merupakan fungsi dari jet. Jadi perubahan kecepatan jet terhadap waktu dianggap 0. Ini masih ada ya. Terhadap theta itu juga dianggap 0 karena dia bukan merupakan fungsi dari theta. Terhadap jet juga sama dengan 0. Jadi ini kita buang ya. Hanya tersisa variabel ini. Variabel ini juga masih bersisa ya. Ini masih. Yang dua ini juga kita buang ya. Karena kecepatan jet bukan merupakan fungsi theta maupun jet. Yaitu turunan pertamanya udah 0, turunan kedua udah pasti 0 juga. Nah, arah gravitasi ke arah jet itu nggak sama dengan 0, jadi nggak bisa kita buang juga. Kita mendapatkan sisa ya. Ya, bentuk hubungannya seperti ini. Oh ya, ini juga kita buang ya, karena dikali dengan kecepatan R. Nah, ini kebetulan belum dibuang ya dalam penyederhanaan ini. Ya, karena postulat awal kita memang Vz itu masih tergantung kepada jet. Tapi lewat persamaan kontinuitas ya, ini hanya pengurangan terhadap postulat dulu. Lewat persamaan kontinuitas kita bisa buang dua suku ini. Nah, kita buang, kita hanya tersisa 3 suku ini. Kemudian kita gabung ya, suku untuk tekanan dengan tekanan hidrostatis ya, jadi tekanan ini gabungan. Kita akan peroleh persamaannya lebih sederhana menjadi seperti bentuk berikut ini. Nah, perhatikan bahwa ya, dari penyederhanaan yang telah kita lakukan sebelumnya ya, mengenai perubahan P ini terhadap radial nggak ada. Kita tunjukkan lewat penyederhanaan persamaan yang sebelum-sebelumnya.
dengan theta juga nggak ada, hanya merupakan fungsi z saja. Nah, Vz merupakan fungsi R saja. Ya, sehingga ya, kita bisa mengaplikasikan kondisi batas tekanan ya, untuk menyelesaikan permasalahan kita secara analitis ya, agar jumlah turunan fungsi z ya, dan fungsi turunan fungsi R sama dengan 0 ya, maka turunan masing-masing harus merupakan konstanta. Jadi yang satu, yang tekanan merupakan fungsi z dan diturunkan terhadap z. Satu lagi ya, kalau Anda lihat persamaan tadi, merupakan fungsi R diturunkan terhadap fungsi R. Jadi dua-dua merupakan turunan yang masing-masing. Nah, jumlahnya sama dengan 0. Maka turunan masing-masing itu harus merupakan konstan, nggak boleh merupakan fungsi. Jadi dengan kata lain, turunan dari tekanan tadi terhadap z itu harus sama dengan konstan, sama dengan turunan dari ini kecepatan z terhadap r. Ya, karena kalau fungsi dia nggak bisa, karena masing-masing ini merupakan p ini hanya merupakan fungsi z, vz ini hanya merupakan fungsi r. Jadi nggak bisa kita peroleh ya, misalnya fungsi tekanan ini turunannya jadi fungsi R, nggak bisa. Ataupun turunan dari R ini menjadi fungsi Z ya. Jadi turunan dari ini nggak boleh fungsi R, turunan dari ini nggak boleh fungsi Z. Nah, dengan kata lain, turunan dari ini juga nggak boleh fungsi Z juga, karena kalau diturunkan hasilnya fungsi Z ya, ini nggak masuk akal, nggak make sense ya, karena Vz ini bukan merupakan fungsi dari Z, dan turunan dari tekanan ini juga bukan merupakan fungsi dari R ya, ini dr ya, ada kesalahan. Nah, kita aplikasikan kondisi batas tekanan ya. Pada Z0 tekanannya P0, pada ZL tekanannya PL. Kita substitusi ya ke ruas kiri persamaan ini dengan kondisi batas tersebut ya. Ini diintegrasi terhadap Z ya. Kita peroleh C itu sama dengan PL dikurang P0 ya, dibagi dengan L. Nah, kemudian kita bisa kembalikan ke persamaan 365 ini ya, untuk menyelesaikan ruas kanan persamaan ini. Tentu. Nah, selanjutnya kita menggunakan kondisi batas kecepatan ya, dimana untuk kondisi ini kita mengambil yang pertama adalah kondisi untuk kondisi umum untuk integrasi, keperluan integrasi kita. Yang kedua, kita ambil pada R sama dengan 0 ya. Tentu pada pusatnya itu R sama dengan 0 itu R dikali gradien kecepatannya sama dengan 0, karena R nya itu udah pasti 0. Dan yang ketiga, kita ambil pada R sama dengan R besar ya, dimana ini adalah bagian terluar aliran atau bagian dinding pipa dalam. Di sini berlaku no slip condition, dimana kecepatan jet itu dianggap sama dengan 0. Nah, kita selesaikan ya, kita integrasi ruas kanan tadi dengan kondisi batas ya. Integrasi pertama kali kita peroleh hasilnya adalah sebagai berikut ya. R dot Vz, integrasi dari ini ya, sama dengan integral dari ini. Nah, dimana jarak batas kita ya, yang tadi pada keadaan R-nya 0 ya, R dikali gradien kecepatan ya sama dengan 0. Sedangkan pada nilai R sama dengan R ya, Vz juga sama dengan Vz, sehingga turunan dari Vz terhadap R itu juga sama dengan gradien kecepatan Z ke arah R. Nah, integrasi ini menghasilkan R dot
dvz per dr ya, ini dr, sama dengan negatif P0 dikurang PL dibagi mu L integral dari R dr. Sini kita peroleh dengan substitusi R-nya itu adalah R dan 0 ya. Hasil akhirnya adalah bentuknya seperti ini. Dari hasil ini sebenarnya kita bisa melakukan integral sekali lagi. Ya, kita susun dulu. Nah, ambil ini, kita bagi dengan R. Kita akan dapat persamaan ini. Kemudian kita integral sekali lagi ya, dengan menggunakan syarat batas yang pasangan syarat batas kedua, yaitu pada R sama dengan R besar ya, kecepatan vertikalnya itu adalah 0. Dan pada R sama dengan R, kecepatan vertikalnya adalah Vz. Kita selesaikan persamaan ini ya. Kemudian kita substitusi, kita akan dapat persamaan yang sama dengan persamaan kecepatan vertikal untuk aliran melalui pipa yang kita selesaikan menggunakan momentum Shell. Selanjutnya kita punya contoh lain ya. Di contoh ini kita akan membahas bentuk permukaan cairan yang berputar. Dalam fenomena ini ya, kita akan mencoba ya, menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan gerak ya, untuk mencari tahu ya, mengkonfirmasi ya bentuk permukaan cairan yang berputar ya, secara teoritis. Jadi kalau kita lihat kasusnya ya, kita punya cairan yang berputar dengan kecepatan sudutnya itu sebesar omega ya. Kemudian kita menggunakan koordinat silindrikal, di mana yang secara vertikal kita menggunakan variabel z ya, dan secara radial ya, kita menggunakan variabel r ya. Jari-jari dari wadah kita itu adalah sebesar r. Kemudian ketinggian cairan ya pada saat cairannya berputar ya, ketinggian cairan yang paling rendah itu adalah Z0, dan tekanan itu merupakan fungsi dari R dan Z di dalam fluida. Tekanan di permukaan fluida itu sama dengan tekanan ini ya, tekanan udara luar. Nah, kemudian cairan yang digunakan itu juga berdensitas dan berviskositas tetap. Nah, di sini ya, aksis silindernya itu vertikal sehingga gravitasi ke arah radial maupun tangensial itu sama dengan 0. Dan gravitasi ke arah vertikal ya, arah vertikal itu ke atas, gravitasinya ke bawah ya, jadi negatif gravitasi. Nah, di sini kita mencoba menyelesaikan permasalahan fenomena perpindahan ini untuk mengetahui bentuk permukaan cairan pada keadaan mantap.
Nah, setelah kita peroleh ya postulat kita, selanjutnya kita lakukan penyederhanaan. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan persamaan B42 ya. Kita sederhanakan. Untuk postulat kita kali ini, densitas konstan, kecepatan radialnya tidak ada, kecepatan tangensial ya bukan merupakan fungsi ini ya, sudutnya. Jadi ini juga 0, ini juga 0, kita peroleh 0 sama dengan 0. Jadi persamaan kontinuitas di sini enggak terpakai. Nah, ataupun sebenarnya kita bisa ya buktikan bahwa kecepatan tangensial itu bukan merupakan fungsi dari sudutnya. Ya, kalau kita ambil postulat yang pertama saja, yaitu kecepatan radial dan kecepatan aksialnya tidak ada, ya, ini akan habis. Kemudian untuk kasus densitas konstan, ya, kita akan peroleh bahwa kecepatan tangensial itu memang bukan merupakan fungsi dari dari sudutnya. Selanjutnya kita akan melihat ke penyederhanaan persamaan gerak R. Nah, langsung sama seperti sebelumnya ya, kita melihat ke berbagai variabel-variabel yang ada, kemudian kita bisa mengeliminasi banyak sekali variabel yang ada di dalam persamaan ini. Variabel yang tersisa hanyalah variabel kecepatan tangensialnya, kemudian perubahan kecepatan perubahan tekanan terhadap nilai R-nya. Nah, kita akan peroleh ya persamaan akhirnya adalah rho dikali kecepatan tangensial kuadrat per R itu sama dengan perubahan tekanan terhadap perubahan jari-jari ya, atau gradien tekanan ke arah jari-jari. Kemudian kita sederhanakan persamaan gerak theta ya. Sama seperti sebelumnya, kita selalu mengeliminasi yang tidak perlu. Ya, di sini kebetulan hampir semua tereliminasi ya. Ingat bahwa V radial itu 0 ya. Kemudian V tangensial terhadap sudut 0 ya. V tangensial terhadap waktu juga nggak ada. Vz 0 ya. Ini otomatis hilang. Ya, ini juga sama seperti barusan ya. Ini kita buang. Ini juga, hingga hanya tersisa variabel ini. Nah, tersisa variabel ini ya nanti akan kita gunakan. Kita ke persamaan gerak jet. Sama seperti yang barusan kita lakukan, kita sederhanakan ya. Semua ini bisa Anda hilangkan kecuali dua variabel ini. Nah, kita gunakan dulu pertama kondisi batas kecepatan. Di sini lebih mudah kita selesaikan yang kecepatan dulu. Dimana untuk kondisi batas kecepatan ya, kita bisa memakai kondisi batas umum, kemudian kondisi batas di mana kecepatan tangensial itu sama dengan R besar dikali dengan omega pada R sama dengan R besar. Ya, kenapa bisa seperti ini? Ini karena kita mengambil no slip condition, di mana pada saat R sama dengan R besar ya, berarti jari-jari terluar cairan ini bergerak bersama dengan wadah, sedangkan wadah ini berputar dengan kecepatan sudut omega, sehingga kecepatan tangensial dari wadah tersebut itu adalah jari-jari wadah dikali dengan kecepatan sudut. Nah, perhatikan persamaan 3634 yang kita peroleh. Kita bisa selesaikan persamaan ini. Ya. Di sini turunan dari seper R D per dot R dikali V theta itu sama dengan 0. Ini artinya tidak ada perubahan dari R dikali V theta terhadap tidak ada perubahan seper R dikali do per do R
R dikali V theta, yang artinya kita bisa mengambil bahwa 1 R D per dr R dikali V theta pada R1 itu sama dengan yang pada R2 sama dengan yang R3 dan seterusnya, ya. Dan karena V theta itu hanya merupakan fungsi dari R, ya, turunan parsialnya itu juga sama dengan turunan penuhnya. Nah, agar persamaan yang 3636 ini valid, ya, maka nilai ini harus sama dengan suatu konstanta. Ya, jadi perubahan dari R dikali V theta terhadap R itu harus sama dengan K dikali dengan R-nya. K itu adalah suatu nilai konstantanya. Kemudian kita integrasi, ya, dari R sama dengan 0 ke R sama dengan R, kita akan peroleh R dikali V0, ya. R dikali V theta dikurang 0. Kenapa sama dengan 0? Itu karena pada R sama dengan 0, ya. R sama dengan 0, R dikali V theta itu juga harus sama dengan 0. Jadi hanya tersisa R dikali V theta itu sama dengan K dikali R kuadrat per 2. Kita sederhanakan, kita dapat V theta itu sama dengan K dikali R per 2. Substitusi, ya, dengan kondisi batas kita akan peroleh pada R sama dengan R besar, ya, nilai dari kecepatan tangensial sama dengan R besar dikali omega. Kita peroleh K itu sama dengan 2 kali omega. Substitusi ulang ke persamaan awal kita, ya, ke persamaan ini V theta, kita akan peroleh bahwa V theta sama dengan R kecil dikali dengan omega, atau kecepatan tangensial itu sama dengan jari-jari dikali dengan omega. Kita gunakan kondisi batas tekanan, ya. Pada kondisi batas tekanan kita gunakan nilai tekanan, ya, pada jari-jari sama dengan 0, kemudian Z sama dengan Z0, tekanannya adalah sama dengan P ATM. Kita substitusi, ya, persamaan 3637 ke persamaan 3633, ya. Yang ini, ya, V0 nya kita substitusi, jadi persamaan 33 itu yang hanya perubahan tekanan terhadap radius sama dengan rho dikali V0 V theta kuadrat per R, ya. V theta nya kita substitusi dengan persamaan yang kita peroleh untuk kecepatan tangensial, yaitu R dikali omega. Kita dapat perubahan tekanan terhadap radius itu sama dengan rho dikali omega kuadrat dikali dengan R, ya. Kemudian, ya, ingat dari persamaan 3635, ya, perubahan tekanan terhadap Z-nya itu sama dengan rho dikali GZ, di mana GZ itu, ya, gravitasi ke arah Z itu sama dengan negatif G. Nah, dengan diperolehnya dua persamaan ini, ya, perhatikan bahwa persamaan P di atas ini adalah persamaan yang hanya merupakan fungsi dari R. Rho itu dianggap konstan, omega juga merupakan suatu ketetapan. Jadi ini benar-benar hanya fungsi R. Kemudian perubahan terhadap Z, ya, perubahan P terhadap Z itu juga suatu konstanta. Gravitasi dan densitas ini dapat kita anggap konstan, ya. Walaupun gravitasi sebenarnya berubah terhadap ketinggian, tapi untuk kasus kita yang hanya melibatkan ketinggian yang sekian-sekian, kita tidak perlu serumit itu. Kita bisa menganggap gravitasi itu konstan.
Nah, penyelesaian kedua turunan parsial ini ya, ini kan P itu berarti berubah terhadap R, berubah juga terhadap Z. Nah, untuk menyelesaikan persamaan di atas ya, kita bisa integrasi masing-masing dulu. Ya, dimana integrasi persamaan yang 3638 kita dapat ya, fungsi P itu haruslah merupakan rho omega kuadrat R kuadrat per 2 ya, ditambah suatu fungsi yang merupakan fungsi dari Z. Nah, kalau kita turunkan dia terhadap R ya, fungsi 1 ini jadi sama dengan 0. Kita akan dapat perubahan parsial P, turunan parsial P terhadap R adalah rho dikali omega kuadrat R dari persamaan yang ini. Sedangkan kalau kita integrasi persamaan yang 3639 ini, kita akan dapat P itu sama dengan fungsi dari negatif rho G kali Z ditambah suatu fungsi yang merupakan suatu fungsi dari R yang ketika diturunkan terhadap Z itu sama dengan 0. Nah, dengan menyamakan ya persamaan 3640 yang ini dengan persamaan 3641, kita peroleh bahwa ya, fungsi P itu harus merupakan gabungan dari keduanya ditambah suatu konstanta C. Ya, agar turunan terhadap R dan turunan terhadap Z-nya itu menghasilkan persamaan yang sebelumnya ya, 3638 dan 3639. Kita gunakan kondisi batas ya, yaitu pada Z sama dengan Z0 dan R sama dengan 0 ya, P-nya itu adalah sama dengan tekanan atmosfer. Jadi substitusi R-nya itu 0, Z-nya itu Z0 ya, maka C itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah rho G Z0. Substitusi kembali ke persamaan di atas, kita akan dapat ya, persamaan untuk tekanannya ya, fungsi tekanan itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah rho omega kuadrat R kuadrat per 2 ditambah rho G Z0 dikurang Z. Nah, kemudian ya, untuk mencari solusi akhirnya yaitu bentuk dari permukaan fluida kita perlu memetakan titik-titik ya, di mana cairan bertemu dengan udara ya, atau antar muka cairan udara. Itulah bentuk ya, bentuk nanti kalau kita petakan titik-titik di mana interface-nya itu ada, kita akan dapat bentuknya. Nah, pada antar muka tersebut ya, nilai R dan Z dapat bervariasi, yaitu titik-titiknya itu punya nilai R dan Z yang dapat berbeda-beda, tetapi nilai tekanannya haruslah sama. Ya, pada interface tersebut nilai tekanannya itu sama dengan tekanan atmosfer. Kita gunakan persamaan 3643 ya untuk nilai tekanan P atmosfer. Ya, maka kita peroleh P RZ itu sama dengan P atmosfer yang sama dengan P atmosfer ditambah dengan rho omega kuadrat R kuadrat per 2 ditambah rho dikali gravitasi Z0 dikurang Z. Nah, sehingga kalau kita susun lagi, kita akan dapat rho omega kuadrat R kuadrat per 2 itu sama dengan rho dikali gravitasi Z dikurang Z0. Atau ya, Z dikurang Z0 itu sama dengan omega kuadrat dibagi 2G dikali dengan R kuadrat. Dengan menggunakan hubungan ini ya, untuk tiap-tiap nilai jari-jari yang berbeda-beda, kita bisa mencari nilai Z-nya. Kemudian kita bisa petakan titik-titik ini secara 3 dimensi atau sesuai dengan koordinat silindrikalnya.
Nah, persamaan 3644 ini kalau kita plot, ya, kita akan mendapati bahwa ketinggian cairan itu berbentuk parabola terhadap jari-jari. Nah, dalam format 3 dimensi akan terbentuk pusaran dengan kedalaman Z kurang Z0. Selanjutnya kita akan membahas contoh aliran sekitar bola yang berputar lambat. Ya, dalam contoh ini kita punya suatu bola ya, di dalam cairan yang mulanya diam, kemudian bola ini akan mulai berputar. Nah, putaran dari bola ini tentu akan menyebabkan cairan yang tadinya diam itu mulai bergerak. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh bola yang berputar ini terhadap aliran di sekitar cairan yang mulanya diam. Nah, jadi bolanya itu berdiri dari R dengan kecepatan sudut omega, dan cairannya itu berdensitas dan viskositas tetap. Ya, dalam kasus ini kita bisa menganggap terjadi simetri di sekitar aksis Z, sehingga tidak ada pengaruh dari P-nya. Ya, P-nya adalah yang ini. Nah, postulat kita ya, yang paling umum yaitu tidak ada kecepatan radial dan tidak ada kecepatan tangensial. Ya, ke arah theta ini ya. Theta ini yang di sini ada dua kecepatan tangensial yang mungkin ya. Yang pertama kecepatan tangensial ke arah P, yaitu yang bergerak sesuai dengan aksis ini. Yang kedua adalah kecepatan tangensial yang dari atas ke bawah, yang seperti jam dinding. Nah, jadi jangan salah, kecepatan tangensial theta ini ya, selanjutnya saya sebut saja kecepatan theta. Inilah yang sama dengan 0, bukan kecepatan P. Kecepatan P sendiri ya merupakan fungsi dari radius dan juga fungsi dari tetanya, tapi bukan merupakan fungsi dari P-nya sendiri. Ya, jadi ini biasanya kita anggap bahwa kecepatan sudut P itu tidak tergantung kepada P, yaitu kalau kita ambil ya sepanjang P yang sama, P yang berbeda, itu kecepatannya akan sama kalau R dan tetanya sama. Nah, yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita sederhanakan persamaan kontinuitasnya. Ya, kita ambil sekarang persamaan B43. Ini yang untuk koordinat sferikal. Ya, untuk koordinat sferikal ini persamaannya cukup panjang ya. Kemudian ingat bahwa kecepatan radial maupun kecepatan tetanya itu sama dengan 0. Jadi ini langsung kita hilangkan. Densitas juga sama dengan 0. Nah, kemudian terakhir ya, sebenarnya kita bisa membuktikan bahwa kalau V radial dan V tetanya itu sama dengan 0, otomatis kecepatan P ini ya pasti bukan merupakan fungsi dari P. Nah, tapi karena kita sudah mengambil menggunakannya sebagai postulat ya, maka kita dapat persamaan 0 sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan langsung ke persamaan gerak P ya, karena hanya P yang banyak terlibat di sini. Ya, persamaannya cukup panjang, Anda bisa lihat dari persamaan B66 ini ya. Sama seperti sebelumnya, kita bisa buang semua yang berhubungan dengan V theta maupun V radial. Ya, jadi V radial dan V theta 0 ini bisa kita buang. Ini bisa kita buang. Kemudian juga Vp ini tidak tergantung pada waktu maupun terhadap P-nya sendiri, jadi ini juga bisa kita buang. Ya, kita akan tersisa hanya sedikit saja persamaan, yaitu yang pertama bagian ini.
Ya, kemudian suku yang perubahan VP terhadap radius, ya ini nggak bisa kita buang. Kemudian VP terhadap theta juga ini akan bersisa. Yang ini akan hilang karena kecepatan P tidak tergantung pada P. Ya, dua suku ini juga hilang. Ya, karena kecepatan radial maupun kecepatan theta itu sama dengan 0. Dan yang terakhir, ya, rho G theta ini juga sama dengan 0, kita buang. Nah, sebenarnya kita punya penyederhanaan lebih lanjut nanti. Ya. Kita akan dapat persamaannya jadi ini ya. Persamaan hanya terdiri dari dua suku ini. Kita bisa buang ya. Kita bisa kali persamaannya dengan R kuadrat per mu. Kita akan dapat hanya dot per dot R dari R kuadrat dot VP per dot R itu ditambah dengan dot per dot theta seperti sin theta dikali dengan dot per dot theta VP dikali sin theta sama dengan 0. Nah, persamaan ini ya sebenarnya bisa kita selesaikan menggunakan metode numerik ataupun analitis, tapi perlu pelakuan yang agak khusus. Kita akan melihat ke kecepatan tangensial P. Ya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial tadi, yang persamaan 3647, kita akan mencoba solusi VP itu sama dengan fungsi R dikali dengan sin theta. Ya, ada alasan ya kenapa kita mengambil solusi dalam bentuk ini. Ya. Ini ada hubungan dengan nilai VP pada suatu kondisi batas tertentu. Nah, kita turunkan VP terhadap R dan VP terhadap theta. Ya. Kita akan dapat turunan dari kecepatan P terhadap R. Ya. Itu sama dengan turunan turunan dari F terhadap R dikali dengan sin theta. Ya, karena diturunkan terhadap R, sin theta ini kan bukan merupakan fungsi dari R. Nah, sehingga kita dapat persamaan diferen parsial yang 3647 itu berubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ketika diturunkan terhadap theta, ya, VP itu akan menjadi F dikali dengan sin kuadrat. Ini kalau sebelumnya Anda lihat ya, ini sebenarnya merupakan yang ini sebenarnya merupakan turunan dari VP dikali dengan sin theta, sehingga kita menurunkan F dikali sin kuadrat theta terhadap theta. Makanya hasilnya adalah 2 kali sin theta dikali cos theta. Mungkin saya akan menuliskannya saja. Jadi sebelumnya ini adalah dot per dot theta VP dikali dengan sin theta, atau ini sama dengan dot per dot theta F dikali sin kuadrat theta. Tentu karena F itu merupakan fungsi dari R saja, kita tidak perlu turunkan dia terhadap theta. Kita bisa menganggap dia suatu konstanta, sehingga kita hanya perlu menurunkan sin kuadrat theta terhadap theta. Turunan dari sin kuadrat theta terhadap theta adalah 2 kali sin theta dikali turunan dari sin theta terhadap theta, yang sama dengan cos theta.
Nah, kemudian ya kita bisa sederhanakan persamaan yang atas ini. Ya, sekali lagi kalau kita ingin turunkan persamaan ini terhadap R, ya, sin theta ini benar-benar tidak ada hubungan dengan turunan R-nya. Jadi kita bisa bawa keluar. Sedangkan untuk persamaan ini ya, kalau kita sederhanakan lebih lanjut, ini sama dengan 2 kali F dikali cos theta. Kemudian kita bawa keluar F yang tidak punya hubungan dengan theta. Tadi F itu fungsi dari radial atau radiusnya. Nah, kita turunkan cos theta terhadap theta itu adalah negatif sin theta. Kita akan dapat persamaannya menjadi persamaan di samping ini. Sama dengan 0 tentunya. Nah, kita sederhanakan persamaan ini, kita akan dapat bentuk persamaan berikut ini, yaitu dot per dot R, R kuadrat dikali dot F per dot R itu sama dengan negatif 2F. Nah, persamaan 3651 ini ya merupakan bentuk persamaan equidimensional yang solusinya itu udah diketahui secara analitis ya, yaitu FR itu sama dengan R di pangkat N. Kita ambil ya pemisalan FR sama dengan R di pangkat N. Turunan dari F terhadap R itu menjadi N dikali dengan R di pangkat N dikurang 1. F itu sendiri adalah R di pangkat N. Nah, kita selesaikan ya persamaan di dalam ini akan menjadi N dikali R di pangkat N tambah 1. Ini kalau kita gabung ini akan menjadi N dikali R ya. R pangkat 2 dikali dengan R pangkat N dikurang 1 itu pangkatnya itu akan bertambah. Jadi N kurang 1 ditambah 2 jadi N tambah 1. Nah, kalau kita turunkan dia terhadap R, hasilnya tentu menjadi N dikali N tambah 1 ya, dikali dengan R di pangkat N. Nah, ini tetap sama ya. Kemudian ini sama dengan 0. Nah, kita akan peroleh ya, kita akan peroleh dengan menyederhanakan persamaan di atas ini, kita bagi dengan R di pangkat N. Kita akan peroleh persamaan aljabar yang cukup mudah diselesaikan. N dikali N tambah 1 dikurang 2 itu sama dengan 0. Kita kali masuk, ini adalah N kuadrat ditambah N dikurang 2 sama dengan 0. Solusinya kita akan mendapatkan N itu sama dengan negatif 2 dan N sama dengan positif 1. Kalau kita selesaikan persamaan kuadrat N ini. Nah, sehingga fungsi R itu menjadi sama dengan C1 dikali dengan R ditambah C2 dibagi dengan R kuadrat. Ya, untuk N sama dengan 1, R-nya di pangkat 1. Untuk N sama dengan negatif 2, R-nya adalah 1/R kuadrat. Nah, sehingga kalau kita ingin selesaikan ya, kita substitusi kembali F ini ke persamaan VP. Ya, kita peroleh VP sama dengan C1R ditambah C2 per R kuadrat sin theta. Kita lihat ke kondisi batas ya, kecepatan. Kondisi batas kecepatan yang pertama pada R sama dengan R besar ya, yaitu pada tepat di permukaan bolanya, kecepatan sudutnya itu sama dengan R dikali omega dikali sin theta. Ya, karena bolanya itu kan pasti bola padat yang berputar dengan kecepatan sudut yang sama. Jadi dimanapun kecepatan sudutnya sama. Kecepatan P-nya yang merupakan
kecepatan tangensial ya yang bergerak sesuai dengan aksis z-nya itu nanti sama dengan jari-jarinya dikali dengan omeganya. Jari-jari dikali kecepatan sudut atau omega di sini ya. Untuk jari-jarinya ya, karena dia bentuknya bola, kita harus kali dia dengan sin tetanya. Jadi anggap ini dia sebuah bola ya. Kalau kita ingin tahu pada R sama dengan R paling luarnya ya, R itu bisa di sini, bisa juga di sini. Kecepatan P-nya itu ya di sini dan di sini itu kecepatan tangensialnya berbeda ya, karena perputarannya adalah menggunakan aksis Z ini. Nah, di sini ya kita tidak menggunakan nilai R penuh. Kita menggunakan R dikali dengan sin theta. Karena jarak ya titik ini dari pusat putaran itu adalah sebesar R dikali sin theta. Nah, untuk kondisi batas yang kedua ya, kita mengambil kondisi batas menggunakan limit, di mana pada jarak radius yang sangat jauh atau tak berhingga, Vp itu boleh kita anggap 0. Yang makin jauh dari R, makin tidak ada pengaruh dari putaran bola ini, sehingga kecepatan P-nya itu makin menuju 0. Dan tentu saja perubahan kecepatan P terhadap radius itu ya semakin mendekati 0 juga. Kita substitusi dengan kondisi batas pertama, kita dapat ya, R dikali omega sin theta itu sama dengan C1R ditambah C2 per R kuadrat. Kita dapat ya omega itu sama dengan C1 ditambah C2 per R pangkat 3. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini ya, kemudian kita bagi dia dengan R. Nah, kemudian ya, kalau kita turunkan persamaan 3653 ya untuk mengetahui bentuk turunannya, perubahan kecepatan P per radius itu sama dengan C1 dikurang 2 kali C2 per R pangkat 3 sin theta. Substitusi ya untuk R itu menuju tak berhingga, sekarang kita akan bisa memperoleh nilai C1 dan C2. Nah, di mana C1 yaitu boleh kita anggap sama dengan omega dikurang C2 per R pangkat 3. Kita substitusi dengan kondisi batas 2, kita peroleh ya, C1 itu sama dengan 0 dan C2 itu sama dengan omega R pangkat 3. Sehingga persamaan akhir ya, dari kecepatan P itu sama dengan omega dikali R pangkat 3 per R kuadrat dikali sin theta. Nah, itulah materi kuliah kita yang mengenai persamaan gerak. Terima kasih atas partisipasinya.